Minimnya daerah resapan air dan sampah yang menumpuk di saluran drainase juga disebut sebagai faktor pendukung penyebab banjir. Risiko bencana akibat alih fungsi lahan disadari sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir bencana di masa mendatang. Kota Palembang tidak bisa mendapatkan curahan hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang lama saat ini. Pasalnya, curah hujan tinggi selama 3 jam lebih di Kota Palembang bisa mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Dinas PUPR Kota Palembang pun melalui tim gerak cepat banjir memaksimalkan 7 pompa dan 1 pompa induk untuk meminimalisir genangan air. Salah satu titik banjir yang dipantau berada di Simpang 5 DPRD Sumsel. Setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam, tim gerak cepat banjir PUPR berupaya meminimalisir genangan dengan pompa air portable. Setidaknya ada 7 pompa yang dimaksimalkan untuk mengatasi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Langsung memantau ke lapangan dengan tim yang sudah dibentuk oleh Dinas PUPR, tim gerak cepat antisipasi banjir. Karena hujannya begitu lebat, 3,5 jam hujannya, maka ada 7 titik pompa dengan 1 pompa induk di sekitar bendung yang semuanya sudah beroperasi. Menurut laporan di lapangan, tenggang waktunya tidak terlalu lama karena semua pompa berfungsi dengan baik. Maka pada sore menjelang malam hari ini pelan-pelan genangan air sudah surut semua. Pak, tim cepat ini nanti diturunkan setiap hujan deras atau gimana, Pak? Dia standby 24 jam, selalu dimonitor melalui KDPU bersama kepala bidang yang bersangkutan. Selain itu, pompa induk juga dimaksimalkan untuk mengurangi debit air. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ini cukup mengganggu aktivitas warga dan juga pengendara motor. Upaya untuk meminimalisir banjir terus dilakukan juga dengan memperbaiki drainase dan menormalisasi aliran anak sungai. 5 anak sungai di Kota Palembang akan dinormalisasi pada tahun ini. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang akan mulai melakukan pengerukan untuk mengurangi sedimentasi di anak sungai dan diharapkan bisa mengatasi banjir. Normalisasi Sungai Bendung sepanjang 5,5 km menjadi salah satunya yang untuk mengurangi banjir yang terjadi di Kota Palembang, terutama menghadapi musim penghujan dan cuaca ekstrim. Normalisasi rencananya akan dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang. Di beberapa titik di Palembang, masih terdapat beberapa wilayah yang tergenang karena daya alir dari drainase yang cenderung lambat, sehingga resiko banjir berpotensi muncul saat curah hujan tinggi. Sementara rumah pompa berkekuatan 36.000 per detik yang telah dioperasikan sejak 2019 lalu efektif bisa mengurangi genangan air. Penambahan kolam retensi juga direncanakan selain memaksimalkan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Terus kita laksanakan ya, dalam arti kita laksanakan kegiatannya ya, bahkan rencana-rencananya kolam retensi itu ada beberapa titik yang kita juga akan rencanakan. Contohnya kemarin kita ada di kecamatan kalau nggak salah Kalidoni ya, kita akan membuat kolam retensi untuk menampung banjir warga di sana. Jadi rencana-rencana seperti itu tentu ini menjadi solusi untuk kolam-kolam retensi daya tampung ya, karena memang banyak kawasan banjir ini tidak ada kolam retensi, tapi alhamdulillah sekarang secara berangsur-angsur kan titik banjir sudah berkurang, penanggulangannya juga cepat, dan kolam retensi sudah banyak juga kita buat ya. Persoalan banjir di beberapa wilayah di Palembang masih sering terjadi saat curah hujan tinggi. Untuk mengatasi banjir tersebut, pemerintah Kota Palembang akan menambah kolam retensi berupa waduk penampungan air. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan mengoptimalkan pompa air karena saat ini kolam retensi belum mencukupi sehingga masih banyak genangan yang menyebabkan banjir. Penambahan kebutuhan kolam retensi sudah dimasukkan di dalam rencana induk pengendalian banjir karena keberadaan kolam retensi sangat dibutuhkan sebagai tempat menghimpun air pada suatu kawasan. Dan penambahan kolam retensi ini diharapkan bisa menekan titik rawan banjir.
kegiatannya ya, bahkan rencana-rencananya kolam retensi itu ada beberapa titik yang kita juga akan rencanakan. Contohnya kemarin kita ada di Kecamatan kalau nggak salah Kalidoni ya, kita akan membuat kolam retensi untuk menampung banjir warga di sana. Jadi rencana-rencana seperti itu tentu ini menjadi solusi untuk kolam-kolam retensi daya tampung ya, karena memang banyak kawasan banjir ini tidak ada kolam retensi, tapi alhamdulillah sekarang secara berangsur-angsur kan titik banjir sudah berkurang. Diketahui kolam retensi yang ada di Kota Palembang saat ini berjumlah 34 kolam retensi. Pemerintah akan menambah kolam retensi di wilayah Kebun Sayur, Simpang Bandara, Macan Kumbang, dan Jalan Soekarno-Hatta. Menghadapi cuaca ekstrim saat ini, Tagana Sumsel menyiagakan personil di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di 5 kabupaten kota yang menjadi prioritas dalam menghadapi bencana. Kelima daerah yang menjadi prioritas untuk menghadapi bencana adalah Pagaralap, Empat Lawang, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Kelima daerah tersebut memiliki aliran sungai tebing sehingga cukup rawan dengan terjadinya banjir. Tagana Sumsel pun menyiapkan personil lebih di 5 kabupaten kota tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bencana serta mewajibkan personil datang ke lokasi kejadian 1 jam setelah kejadian. Yaitu Pagar Alam karena mereka banyak ada aliran sungai tebing, terus yaitu daerah Empat Lawang juga. Pali itu yang biasanya terjadi banjir, terus daerah Muba maupun Banyuasin itu yang sering terjadi banjir. Di situ mungkin lebih personil kita ya? Ya, kita sana kita juga di setiap kabupaten kota kita ada tagananya, jadi mereka selalu standby, jadi minimal tagana itu 1 jam setelah bencana harus sudah ada di lokasi kejadian. Sejauh ini Tagana Sumsel selalu berkoordinasi dengan BMKG serta BPBD Sumsel untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Merujuk sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini, faktor cuaca menjadi penyebab terjadinya bencana adalah karena faktor antropogenik atau ulah manusia dalam bencana itu. Faktor antropogenik itu antara lain deforestasi, perluasan kawasan niaga, pemukiman yang semakin padat, berkurangnya zona resapan, dan pendangkalan daerah aliran sungai. Namun, sayangnya pemerintah berulang kali menggaungkan cuaca ekstrim sebagai penyebab bencana hidrometeorologi baru-baru ini. Padahal selain cuaca ekstrim, kondisi ini diperburuk dengan sistem drainase yang tidak lagi mampu menampung debit air hujan dan alih fungsi lahan menjadi perumahan ataupun ruko serta perkebunan yang akhirnya membuat daerah resapan air semakin berkurang dan berujung pada bencana yang merugikan banyak pihak.